Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga di kota Cirebon mengalami keracunan massal usai menyantap makanan ringan pada sebuah acara sosialisasi di sebuah puskesmas. Pergok warga menaruh narkoba di balik batu. Seorang pengedar narkoba nyaris dihakimi warga di daerah Ciampea, Kabupaten Bogor. Pegawai PT Kereta Api Indonesia Komuter punya cara unik merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ya, pengedar narkoba nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Warga geram karena memergoki pelaku sedang menaruh narkoba jenis sabu-sabu di bawah batu yang sudah disepakati dengan calon pembeli narkoba. Udah Pak. Udah Pak. Jangan Pak. Kasihan Pak. Udah diam kamu. Ente jangan kabur. Pengedar narkoba berinisial AWP ini masih bernasib baik. Ia sebenarnya nyaris saja menjadi sasaran amuk warga Kampung Petir di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Senin sore. Beruntung warga bisa menahan diri sehingga akhirnya pelaku diserahkan ke polisi. Warga geram karena mendapati pelaku sedang menaruh narkoba jenis sabu-sabu di bawah batu. Pelaku meletakkan narkoba di tempat yang sudah disepakati dengan calon pembeli. Ulah pelaku dicurigai warga karena pelaku mondar-mandir di depan sebuah ruko yang sepi. Warga kemudian berupaya menegur pelaku namun tidak digubris. Warga akhirnya menghajar pelaku sehingga akhirnya mengakui sedang bertransaksi narkoba. Di TKP itu terdapat tanda checklist yang ada sebuah batu tanda checklist, di bawahnya itu ada 8 bungkus paket kecil yang diduga sabu. Saat ini pelaku di mana, Dan? Pelaku bersama barang bukti sabu-sabu, ponsel dan motor pelaku dibawa ke Satuan Narkoba Kepolisian Resort Cibinong untuk diproses lebih lanjut. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sementara itu seorang wanita dengan sengaja berupaya menyelundupkan narkoba ke Lapas Bancai, Kota Bandung. Modusnya menyembunyikan 100 butir obat psikotropika di dalam organ intimnya saat menjenguk suaminya. Wanita ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, musababnya karena tertangkap tangan saat berupaya menyelundupkan 100 butir obat psikotropika untuk suaminya yang merupakan warga binaan di Lapas Bancai, Kota Bandung. Modusnya, pelaku berinisial DM menyembunyikan 100 butir obat psikotropika di organ intimnya saat menjenguk suaminya di lapas. Upaya penyelundupan itu gagal saat petugas Lapas Bancai memeriksanya. Tersangka DM, satu dari 31 pengedar narkoba serta psikotropika di Kota Bandung yang ditangkap petugas sejak awal Oktober lalu. Wanita ini, yang satu tersangka wanita, cukup menarik. Kita bekerja sama dengan Lapas Bancai, alhamdulillah atas informasi kemudian kita bekerja sama, berkoordinasi, kita menghentikan tersangka DM tersangka DM menyelundupkan psikotropika sebanyak 100 butir yang tujuannya akan dikirim menurut keterangannya dan menurut pengakuannya akan dikirim ke suami yang sedang menjalani hukuman di Lapas Bancai, yaitu dengan cara modusnya menyimpan, diselipkan di bagian intim tersangka tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku termasuk DM terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Kericuhan pun sempat mewarnai demo yang menuntut pembenahan Kota Sukabumi. Ratusan mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi berunjuk rasa menuntut pembenahan di Kota Sukabumi Senin lalu. Saling dorong pun sempat tak terhindarkan ketika mahasiswa berusaha merangsek masuk ke halaman balai kota. Ada beberapa tuntutan dari mahasiswa kepada penjabat wali kota Sukabumi. 3 diantaranya masalah PKL, parkir liar, dan mengatasi stunting.
Karena sebetulnya yang menjadi fokus isu kita di stunting, lalu ada di PKL, parkir liar, juru parkir liar, itu Pak. Pokoknya bisa dilihat dalam Perda nomor 10 tahun 2013 Pak, untuk masalah parkir liar ya. Untuk masalah PKL itu tidak boleh berdagang di jalan-jalan seperti R. Samsudin, Jalan Jenderal Jakse, lalu Jalan Surya Kencana, Perpustakaan, lalu Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan jalan-jalan itu namun diisi oleh banyaknya PKL dan tidak dibina oleh Dishub dan juga pemerintah kota Pak, seperti itu. Untuk stunting sendiri, apa dari ini? Untuk stunting, angka stunting di Kota Sukabumi ini walaupun memang kenaikannya itu 1% dan 5% menuju 6, sekian persen, namun dalam 1% pun itu adalah angka. Dan tentu itu merupakan balita yang calon penerus masa depan, dan tentu kita akan mengawal selalu masalah stunting itu Pak. Meski di bawah guyuran hujan lebat, mahasiswa sempat bertahan menunggu penjabat wali kota Sukabumi. Setelah ditunggu, penjabat wali kota tak kunjung datang. Hanya penjabat sekda yang bertemu mahasiswa, namun mahasiswa enggan menanggapinya. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Ya, PT Kereta Api Indonesia Komuter punya cara unik merayakan Hari Sumpah Pemuda. PT KAI mengajak penumpang membacakan isi Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan di Stasiun Bogor. Acara ini juga sebagai bentuk terima kasih PT KAI kepada penumpang sebagai pelanggan setia. Ini adalah cara sederhana pegawai PT KAI Komuter merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. Mereka mengenakan pakaian ala pahlawan. Mereka juga mengajak calon penumpang untuk membacakan isi Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu bertema perjuangan. Untuk menarik minat penumpang, PT KAI menyediakan sejumlah souvenir dan makanan kepada penumpang yang bisa membacakan isi teks Sumpah Pemuda. Cara ini sekaligus sebagai bentuk terima kasih PT KAI Komuter kepada para penumpang sebagai pelanggan setia komuter. Iya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Bang, hari ini Ibu tahu hari ini Sumpah Pemuda? Iya, kebetulan kan tadi anak sekolah ya, tadi juga di TK sempat nyanyi juga sih anak-anak. Biar memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal ini. Hari Ibu sempat terkejut ya, Bu ya? Kenapa? Sempat terkejut. Iya, kaget tidak ada apa ya. Kami juga memberikan apresiasi kepada pelanggan-pelanggan komuter lain yang telah setia menggunakan komuter lain sebagai salah satu transportasi yang ramah lingkungan dan bebas macet tentunya. Acara serupa juga digelar di sejumlah stasiun seperti Stasiun Juanda, Stasiun Kota, dan Stasiun Manggarai. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Peringatan Sumpah Pemuda juga disemarakan komunitas ojol di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya. Selain menggelar upacara dan doa bersama di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, mereka juga konvoi keliling kota. Seribuan pengemudi ojek daring dan taksi daring di kota Tasikmalaya memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan upacara dan doa bersama di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Semoga arwah mereka ada dalam ridho Allah. Usai upacara dan doa bersama, mereka bergantian tabur bunga di makam pahlawan. Mereka pun berjanji di hadapan makam para pahlawan akan berbuat yang terbaik sebagai pemuda untuk mengisi kemerdekaan. Ingin sekali berdoa di hadapan para pembela negara dan bangsa karena kita sangat menjunjung tinggi mereka yang telah gugur di medan perang, apalagi yang memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat dan sebagai pemuda yang ada di negara Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang telah mendahului meninggalkan kita. Tumpah darah yang mereka banggakan bagi kami, perjuangan ini saya akan lanjutkan sebagaimana kita akan berjuang membela dan membentuk akhlak-akhlak para pemuda supaya kedepannya lebih baik untuk negara, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara ini. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dihadiri para anggota paguyuban angkutan daring yang ada di Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Acara diakhiri dengan konvoi keliling kota Tasikmalaya yang diikuti seluruh anggota paguyuban. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.